bahwa umat Islam juga tidak bisa menerima penghinaan yang ditujukan kepada dirinya dan kepada nabinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali masalah yang timbul ya dari penjelasan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Macron, Presiden Prancis. Misalnya, dia menegaskan bahwa dia tidak pernah bisa menerima pembenaran atas tindakan kekerasan. Kita setuju. Tapi yang menjadi catatan bagi MUI adalah MUI dan umat Islam juga tidak bisa menerima perbuatan dan tindakan yang telah mendorong, yang telah menyebabkan orang lain marah dan terpancing untuk melakukan kekerasan. Jadi umat Islam meminta Macron ya supaya jangan hanya berhenti ya, di dalam melihat tindakan kekerasan itu saja. Macron juga harus melanjutkan penelusurannya. Mengapa orang sampai terdorong dan berbuat tindak kekerasan? Dan penyebab orang berbuat tindak kekerasan itu juga harus dihentikan. Dan seperti kita ketahui bersama, penyebabnya adalah adanya tindakan tidak terpuji yang dilakukan, yaitu berupa penghinaan ya terhadap agama Islam dan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau Macron ya, tidak ingin ada kekerasan terjadi, maka penyebab dari timbulnya dan terjadinya kekerasan itu pun juga harus dihentikan. Dan Macron harus mengutuk perbuatan tersebut. Pertanyaan saya, mau nggak Macron mengutuk penyebab daripada tindakan kekerasan tersebut? Yaitu menghina dan merendahkan ya, agama Islam dan menghina serta merendahkan Nabi besar Muhammad SAW. Selama hal ini tidak diselesaikan, tidak ada damai. Macron dalam klarifikasi menyatakan bahwa dia membela hak atas kebebasan berekspresi. MUI dan umat Islam sepakat bahwa kita harus menghormati kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan berekspresi itu tidaklah bersifat absolut. Kebebasan berekspresi itu harus ada batasnya. Orang tidak boleh mengekspresikan ya, lewat kebebasan yang dimilikinya untuk menghina orang lain, untuk menghina agama orang lain, ya, dan untuk menghina kepercayaan orang lain. Oleh karena itu, jika Macron ya, menyatakan dia ingin membela hak atas kebebasan berekspresi yang absolut itu, kami juga punya hak untuk membela hak kami. Kami juga punya hak untuk hidup aman, tenang, tentram, dan damai. Kami juga punya hak untuk hidup dengan agama dan kepercayaan serta keyakinan kami. Sudah jelas, jika masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya, tidak ada damai di antara kita. Pertanyaannya, kita ingin hidup damai, aman, tentram, apa tidak? Kalau kita ingin hidup aman, tentram, dan damai, ya, maka kebebasan berekspresi harus ada batasnya. Salah satu yang harus dijadikan batas itu adalah etika dan akhlak.
ya, dalam hidup di tengah-tengah kebersamaan, yaitu saling hormat menghormati. Kami akan hormat kepada Anda kalau Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda tidak menghormati kami, maka kami juga tidak hormat kepada Anda. Camkan itu, Macron. Jadi kalau Anda tidak mau produk-produk Anda diboikot oleh dunia Islam, hentikan penghinaan terhadap agama Islam dan terhadap Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kami cintai. Kalau Anda tidak mau, maka risikonya Anda tanggung sendiri. Cuma saya ingatkan, kekerasan yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh umat Islam itu sifatnya adalah reaksi, bukan aksi. Reaksi terhadap perbuatan dan tindakan Anda yang tidak terpuji, reaksi terhadap tindakan dan perbuatan Anda yang sangat-sangat menyakiti hati kami. Jadi, apa yang dilakukan oleh umat Islam adalah sebagai respon terhadap aksi yang telah Anda lakukan. Oleh karena itu sebenarnya solusinya sangat mudah. Berhentilah kalian menghina dan merendahkan agama Islam. Menghina dan merendahkan Nabi besar Muhammad SAW. Jika kalian mau dan bisa menghormati agama Islam dan Nabi kami, maka kami juga akan membalas penghormatan Anda itu dua kali lipat dari Anda lakukan kepada kami. Jika Anda berbuat kebajikan satu kepada kami, kami akan balas dua kebajikan kepada Anda. Oleh karena itu damai dan tidak damainya dunia ini tidak tergantung kepada kami, tapi tergantung kepada Anda. Dalam klarifikasinya, Macron menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada kekerasan. Setuju? Tetapi Macron harus tahu bahwa umat Islam juga tidak mau menyerah kepada orang-orang yang telah mendorong umat Islam untuk melakukan kekerasan. Penyebab dari umat Islam melakukan kekerasan adalah karena Anda telah merendahkan harkat dan martabat agama kami. Karena Anda telah merendahkan dan menghina Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam tidak ingin bermusuhan. Umat Islam tidak ingin dalam kehidupan bersama ini ada kegaduhan. Dan saya melihat yang telah menyebabkan terjadinya permusuhan dan kegaduhan ini adalah bukan kami, tetapi adalah Anda. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam menghimbau kepada Anda dan rakyat Anda untuk mengoreksi diri. Bahwa di dalam tubuh Anda dan dalam tubuh bangsa Anda sekarang ini ada krisis yang menyangkut sikap dan pandangan hidup yang selama ini Anda junjung tinggi.
Dunia cinta damai. Dunia tidak menginginkan kekerasan. Tetapi sikap dan pandangan serta faham yang Anda miliki akan merusak itu semua. Akan mendorong bagi terjadinya permusuhan dan kegaduhan di antara warga bangsa. Itu berhentilah. Koreksilah faham sekulerisme yang Anda junjung tinggi selama ini. Dan hormatilah ajaran-ajaran agama yang ada. Mudah-mudahan dengan demikian dunia ini akan bisa aman, tentram, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.